Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Nah, siapkan dulu ya sebelum kita masuk kelas. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Nah, mulai dari sini. Duduk. Siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Dia, siapa tidak hadir? Nah, ada semua. Hadir, alhamdulillah. Semoga anak-anak Ibu dapat mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Nah, sebelum kita lanjut materi kita minggu ini, Ibu ingin bertanya dulu. Minggu kemarin kita juga sudah belajar agama tentang apa, Nat? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Mengenai minggu kemarin yang kita pelajari rukhsah dalam sholat. Nah, apa saja yang kemarin rukhsah dalam sholat? Ada bagi orang sakit apa kemudahannya? Dibolehkan duduk, kemudian dibolehkan sholat dengan baik. Kita akan masuk pelajaran kita yaitu mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, sebelumnya Ibu akan lihatkan ini tujuan pembelajaran kita mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Bisa? Silakan Nak baca. Nomor 1, apa tujuan rukhsah dalam ibadah puasa? Dan makna rukhsah dalam ibadah puasa. Ya, yang kedua silakan baca Nak. Serta didik mampu mendiri Identifikasi tujuan rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, silakan baca yang nomor 3. peserta didik mampu membuat tabel mengenai ya dalam ibadah puasa. Ya, terima kasih anak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah puasa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan rukhsah dalam puasa. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat tabel atau bagan mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, nanti setelah pembelajaran diharapkan kepada kita semua anak-anak Ibu untuk dapat mencapai tujuan ini. Yaitu diharapkan nantinya kamu mampu menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah puasa dengan benar. Kemudian mengidentifikasinya dengan benar dan membuat tabel mengenai rukhsah dengan benar. Nah, sebelum Ibu lanjut, apa yang kamu ketahui Nak keringanan dalam ibadah puasa? Apa contohnya diberikan oleh Allah keringanan dalam ibadah puasa?
Ada yang pernah tahu atau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika bulan Ramadan, apa contoh keringanan diberikan Allah kepada kita dalam puasa? Kalau kita sakit misalnya, bagaimana caranya puasa kita? Tetap puasa? Tidak. Bagaimana caranya lagi? Mengganti atau mengkodonya di hari lain. Bagus. Atau bagi orang-orang tua, nenek-nenek yang sudah tidak bisa berpuasa, bagaimana cara mengganti puasanya? Membayar apa? Membayar fidyah, ya namanya membayar fidyah. Nah, nanti ini akan kita bahas pada materi kita hari ini. Nah, silakan buka bukunya mengenai rukhsah dalam ibadah sholat. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan video yang akan ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga sehat, bersemangat ya mengikuti proses PTN kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan masuk dengan materi baru yaitu mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rukhsah dalam ibadah sholat. Nah, kita ingat kembali apa itu rukhsah. Rukhsah dalam istilah Islam itu merujuk pada kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh syariat hukum Islam dalam situasi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban atau larangan yang biasa diterapkan karena adanya alasan tertentu yang membolehkan mereka untuk melakukannya. Ketentuan rukhsah dalam ibadah puasa. Macam-macam rukhsah atau keringanan dalam ibadah puasa diberikan dalam situasi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk tidak berpuasa atau mengganti puasa dengan cara lain. Berikut adalah beberapa macam rukhsah dalam puasa. Yang pertama adalah rukhsah dalam puasa bagi orang yang sakit. Jika seseorang sakit dan puasa dapat memperburuk kondisi kesehatannya atau menghambat proses penyembuhannya, maka dia diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Orang yang sakit ini wajib mengganti puasa yang ditinggalkan setelah sembuh atau membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin jika sakitnya berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, rukhsah dalam ibadah puasa adalah bagi musafir atau orang yang dalam perjalanan. Orang yang sedang berpergian jauh dan perjalanannya tersebut menyulitkan puasa seperti kelelahan atau dehidrasi, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Setelah selesai perjalanan, orang tersebut harus mengganti puasa yang tertinggal di kemudian hari atau disebut juga dengan mengkodok. Ini hanya berlaku untuk perjalanan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berpuasa. Orang yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu berpuasa karena kondisi fisiknya yang lemah, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Mereka bisa mengganti puasa dengan fidyah. Hikmah rukhsah dalam ibadah puasa. Yang pertama, memberikan kelonggaran kepada umat Islam. Kedua, mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tiga, memudahkan umat dalam beribadah. Empat, menunjukkan kasih sayang Allah. Mendorong umat untuk tetap beribadah dengan niat yang benar. 6. Mendorong rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Itu tadi dia video pembelajaran kita mengenai rukhsah dalam ibadah puasa. Nah, tadi dijelaskan di video ada beberapa ketentuan orang yang mendapat keringanan dalam ibadah puasa. Contohnya bagi orang sakit, bagi musafir, bagi wanita hamil, menyusui, wanita haid, dan
wanita yang sedang nifas. Begitu juga dengan orang tua renta. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, berdasarkan kelompok yang sudah kita buat bersama guru BK dalam pembelajaran, yaitu menurut gaya belajar anak-anak ibu. Ya, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu duduk berkelompok kembali. Kemudian nanti kamu buat, di dalam kertas karton ini mind mapping atau peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas. Nah, nanti kelompok 1 kamu akan membahas atau membuat mind mapping mengenai rukhsah dalam puasa bagi orang sakit. Nah, kemudian ada dalilnya dan juga ada contohnya. Kemudian nanti kelompok 2 ini membuat mapping mengenai rukhsah bagi wanita hamil. Kelompok 3 membuat mapping mengenai rukhsah bagi musafir. Dan kelompok 4 membuat mapping mengenai rukhsah puasa bagi orang tua renta. Nah, paham anak-anak ibu? Paham. Sekarang silakan duduk kembali berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Materinya mengenai rukhsah dalam ibadah puasa, yaitu bagi yang poin B dan poin D. Ini di sini ya. Bikin dulu peta konsepnya. Misalnya rukhsah bagi musafir. Nah, apa saja dia? Misalnya musafir bisa main kodok. Ya, di bukunya. Nah, itu kalau ada dalil yang poin B saja ada. Jadi lagi kalian deh. Berarti kalian nanti silakan bekerja menurut kelompoknya masing-masing. Jika masih ragu, silakan tanyakan kembali.
Nanti puasanya pada hari ini, nanti puasanya untuk seminggu. Masih ragu silakan bertanya. Yang masih ragu silakan bertanya. Dan nanti bagi yang sudah, hasil diskusinya akan kita presentasikan, kemudian kita tempelkan di papan tulis. Waktu kita masih ada, silakan lanjutkan ya. Tidak berpuasa Ramadan. Namun, wajib mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Selanjutnya nanti siapa yang akan membacakan hasil presentasinya. Nanti akan kita tempelkan di depan bagi kelompok yang sudah selesai. Sekarang kita tampilkan hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan tampilkan ke depan dan tempelkan mind mapping yang sudah kamu buat. Nah, silakan tampilkan. Silakan tampilkan. Nah, silakan kelompok 1 tampilkan hasil diskusinya. Dan sekarang kita tampilkan kelompok 2, yaitu mengenai ruksa dalam ibadah puasa bagi wanita haid dan nifas, kemudian bagi ibu yang sedang menyusui atau ibu hamil. Nah, silakan tampil kelompok 2, bacakan hasil mind mapping yang sudah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ruksah bagi orang puasa. Ruksah bagi wanita haid atau nifas. 1. Menganti puasanya atau menunda. 2. Wajib meninggalkan puasa bagi yang mengganti puasanya. 2. Seorang yang akan keguguran. Ruksa bagi wanita hamil atau menyusui. Khawatir puasa akan menjadi mendatang kepada dirinya. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ada yang mau bertanya nggak tentang ruksah bagi wanita hamil dan menyusui atau bagi wanita haid dan nifas? Silakan tanyakan. Ada? Kalau tidak silakan ditutup hasil diskusinya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas diskusi dan presentasinya tadi. Kemudian terima kasih juga atas mapping yang telah kamu buat. Semoga nanti materi ini menjadi lebih bermanfaat Inaya dan lebih mudah diingat. Yaitu tadi mengenai apa nak? Ketentuan ruksah dalam puasa. Nah, yang pertama bagi siapa? Bagi orang sakit. Apa saja tadi keringanan
ketika seseorang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ya nak ya. Bagaimana caranya? Mengganti atau mengkodo di hari lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Misalnya anak ibu sakit 3 hari, maka tidak berpuasa 3 hari, wajib menggantinya setelah bulan Ramadan. 3 hari puasa yang ditinggalkan. Kemudian bagi musafir juga, bagi orang dalam perjalanan jauh, misalnya anak-anak ibu pergi ke Bandung naik mobil, di perjalanan muntah sehingga tidak sanggup lagi berpuasa, boleh ditinggalkan? Boleh, maka wajib menggantinya di hari lain atau mengkodo di hari lain. Berapa hari kamu pergi nak? Nah, berikutnya tadi keringanan bagi orang hamil dan menyusui. Boleh juga tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana cara menggantinya? Tapi di hari lain setelah Ramadan. Begitu juga dengan wanita haid. Anak-anak ibu di sini sudah ada yang haid? Tidak usah malu nak, yang perempuan sudah ada yang haid? Ada? Yang laki-laki tidak ada haidnya. Ada haidnya yang perempuan. Nah, sudah haid anak ibu semuanya? Ada yang belum? Nah, jika sudah, nah tidak usah tertawa. Ini adalah pelajaran kita nak. Besok kamu calon ayah, calon ibu, ya atau tidak? Oh, ketika anak kita bertanya, Bu, bahwa haid punya tidak sholat, punya tidak puasa. Nah, ini akan kamu pelajari, jadi tidak usah malu. Nah, bagi anak-anak ibu yang perempuan yang mendapat haid atau datang bulan pada bulan Ramadan, maka diberi keringanan tidak berpuasa. Namun wajib mengkodo atau menggantinya di hari lain. Berapa hari kita haid? 5 hari selama bulan Ramadan. Ganti setelah Lebaran, nah setelah Ramadan kita ganti 5 hari yang kita tinggalkan. Kemudian apalagi bagi wanita hamil dan menyusui juga. Kalau takut berpuasa dapat mengakibatkan kelainan atau sakit bagi bayi atau ibu hamil, maka tidak diwajibkan berpuasa, namun wajib juga menggantinya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagi orang tua renta. Punya nenek dan kakek di rumah? Punya. Bagaimana rasanya kalau nenek dan kakek kita sudah tua itu sanggup dia berpuasa? Tidak. Nah, ketika tidak sanggup berpuasa, tidak mungkin dia mengganti dia berpuasa, dia tidak sanggup lagi. Maka keringanan yang diberikan oleh Allah adalah dengan membayar fidyah. Ya, apa itu membayar fidyah? Memberi makan fakir, miskin. Nah, siapa yang wajib membayarkan? Bagi keluarga yang bertanggung jawab atas orang tua tadi. Ya, nah, mungkin nenek-nenek itu yang membayarnya lagi. Nah, sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. Nah, kira-kira dari materi tadi, nak, sudah paham semuanya? Sudah? Nah, jika sudah, ibu akan melihat kemampuan atau berapa yang kamu dapat dari materi kita tadi. Kita akan bahas isu di dalam kuisis. Ibu akan bagikan ini setiap kamu. Nah, ini adalah jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Nanti ketika sudah selesai, silakan angkat QR-nya ini. Jika jawaban kamu A, taruh A di sebelah atas. Jika kamu mau jawab D, D-nya di atas. Atau kamu mau B, B-nya di atas. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, nanti soalnya ibu berikan, nanti silakan kamu pilih jawabannya. Setelah selesai nanti akan ibu scan. Kamu nanti akan dapat jawabannya, akan terhitung. Nah, soal nomor 1 rukyah menurut bahasa adalah bagi sudah silakan diangkat, jangan ditutup QR-nya, diangkat saja. Ya, diangkat saja, ibu ini akan masuk ke HP ibu semuanya, nah. Nah, akan direkam semuanya. Nah, soal nomor 1 rukyah menurut bahasa adalah bagi sudah silakan diangkat, jangan ditutup QR-nya, diangkat saja. Jika sudah angkat kertasnya.
dalam ibadah sholat. Dalam ibadah puasa. Kemudian kita akan lakukan kembali kuisis yang baru. Nah, kemudian bagi yang sudah tuntas, Ibu harapkan untuk mencari materi tambahan lagi, boleh di internet, boleh di buku bacaan lainnya. Ya, paham ya Ibu? Paham. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja rukyah dalam ibadah puasa? Yang pertama tadi bagi orang sakit, bagus. Apa tadi? Bagi orang hamil. Bagi orang haid. Haid. Nah, rukyah dalam ibadah puasa, yang pertama bagi orang sakit, boleh tidak berpuasa namun wajib mengganti atau mengkodok. Begitu juga dengan wanita hamil, menyusui, wanita haid. Nah, kemudian bagi orang tua renta yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka rukyahnya apa? Membayar fidyah. Nah, sampai di sini paham anak Ibu? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Nah, alhamdulillah, semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita baca hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.